Halo semua, salam numismatik. Kali ini saya akan bahas tentang pemula koleksi uang kuno. Apa saja yang perlu disiapkan? Yuk. Ini adalah hobi unik, langka, dan terhitung lumayan buat kantong bolong sini guys. Unik karena susah dicari informasi sama barangnya. Langka, sesuai pengalaman pribadi, banyak orang yang bilang uang kok dikoleksi. Yang terakhir, pasti harga yang fantastis buat uang yang sudah sangat berumur. Jadi, pada dasarnya, hobi ini butuh kesabaran, ketelitian, dan yang pasti ekonomi yang cukup. Oh iya, jika kalian mengkoleksi uang kuno atau UKI, uang kuno Indonesia, kalian bisa disebut sebagai kolektor uang kuno atau bahasa internasionalnya numismatik. Kalau mau paham hobi ini, kalian harus belajar benar-benar ya bro. Banyak penipuan di luar sana. Jadi, banyak-banyak baca literatur dan usahakan untuk bergabung dengan perkumpulan numismatik untuk brainstorm ilmu dan pengalaman. Nih literaturnya. Yang pertama, katalog uang kertas Indonesia tahun 1996, 2005, 2010, 2015, dan 2018. Katalog uang logam Indonesia. Yang ini sudah nggak ada ya bro. Yang ketiga, Standard Catalog of World Paper Money, Krauss. Yang keempat, Catalog of Paper Money, Johann Matthews. Yang kelima, katalog lelang. Nah, di Indonesia ini ada Java Auction. Jadi, jika mereka mengadakan auction, biasa mereka publish katalog tuh. Dari sana kalian bisa belajar-belajar dari katalognya. Yang keenam, majalah atau literatur. Dan yang terakhir, informasi dari internet atau YouTube ini ya. Katalog-katalog itu guys, nyediain informasi dasar buat kita, jenis dan seri dari tiap uang kuno Indonesia atau UKI, dan minimal kita tahu harga pasaran untuk UKI yang akan kita beli. Jadi gini nih, harga UKI bisa mahal kalau kondisi uangnya bagus dengan catatan uang asli ya. Makin bagus makin mahal. Tapi ada uang kuno Indonesia yang para kolektor nggak peduli sama bentuknya, dikarenakan dari uang itu sendiri terhitung sangat langka. Jadi sebagai pemula, kalian harus paham tingkatan kualitas dari UKI supaya nggak dibodohin sama penjual yang nakal. Nih, urutan dari grade uang kuno. Pertama ada uncirculated atau UNC. Yang kedua, almost uncirculated atau AU. Ketiga, extremely fine atau EF. Selanjutnya, very fine, VF. Dan kemudian fine atau F, very good atau VG, good atau G, fair, poor atau P. Untuk ngisi album sih ya selayaknya minimal tuh VF karena kondisinya yang lumayan sih untuk disimpan. Di sini aku simpulin dari penjelasan IBNS, International Banknote Society. Penjelasan dari tingkat kualitas atau grading uang kuno. Yang pertama, UNC, yaitu keadaan sempurna dengan semua sudut tajam, gak ada cacat sedikit pun, bersih dan permukaan kertas masih berkilau. Ya kayak baru ambil dari uang kepokan gitulah. Yang kedua, AU. Keadaan uang hampir sama dengan UNC, tapi ada dikit banget lipatan halus pada sudut, atau lipatan halusnya itu pada bagian tengah. Tapi nggak boleh banyak ya. Intinya hanya satu lipatan halus dan nggak lebih. Selanjutnya ada EF. Kertas kaku, bersih, ya paling banyak 3 lipatan lah. Dan sudut itu biasanya sedikit memudar. Untuk grading selanjutnya VF, very fine. VF ini uang kertas yang udah dipakai, tapi ya masih kaku gitu. Ada sedikit kotor dan beberapa lipatan vertikal, horizontal, tapi yang jelas nggak sobek. Untuk kondisi F, uang ini sering terpakai. Ada beberapa lipatan dan nggak terlalu kaku, nggak terlalu kotor, ya sedikit sobek lah ditolerir. Tapi sobeknya tuh bukan di gambar uang kunonya ya, warnanya masih jelas. Untuk kondisi VG, uang telah terpakai berkali-kali, namun kertas masih utuh. Terdapat sobekan pada sudut sehingga tidak terlalu tajam lagi. Ada sobekan yang masuk hingga ke gambar. Mungkin ada bekas karat, ada bekas lipatan, mungkin juga ada lubang atau sobekan kecil. Kertas layu, tetapi nggak ada bagian yang hilang karena robek. Untuk kondisi G atau good, uang ini telah lama sekali dipakai. Warna telah pudar. Bekas lipatan yang berkali-kali telah menyebabkan lubang atau sobekan pada bagian pinggir. Mungkin ada bekas karat, kotoran, atau tulisan, ada bagian yang hilang karena sobek. Kondisi berikutnya yaitu fair.
seluruh kertas layu dan kotor akibat pemakaian yang berat. Uang telah rusak, terdapat sobekan besar, dan ada bagian besar yang hilang. Kondisi paling jelek yaitu P atau pur. Uang telah rusak berat akibat sobekan, karat, banyak bagian yang hilang atau tercoret-coret, ataupun lubang yang besar. Mungkin ada bekas tambalan atau bekas potongan atau trimming pada bagian tepi untuk menutupi bagian yang rusak. Uang yang masuk kategori ini tidak layak untuk dikoleksi, kecuali hanya sebagai pengisi sementara atau memang termasuk uang yang sangat langka. Kalau kalian mau beli uang kuno, pastikan tanya detail dari kondisi uang kuno itu. Apa aja cacatnya, seperti coretan, bekas selotip, lem atau karat, lubang staples, trimming atau bagian tepi yang dipotong, pressing atau disetrika supaya terlihat lurus. Yang keenam, cleaning, washing atau uang yang pernah dicuci dengan bahan kimia supaya terlihat bersih. Yang ketujuh, ada repair atau perbaikan berupa tambalan atau lainnya. Nomor 6, 7, dan 8 ini biasanya keluarkan orang yang pengen punya barang bagus, mungkin juga dia pengen koleksinya kelihatan bagus. Kadang kurang pengalaman bisa buat salah grading uki. Hal ini sering terjadi lah bro. Jadi saya sarankan kalau mau beli atau grading uki, kalau bisa ada orang lain yang nggak ada keterlibatan di transaksinya. Oke, terima kasih dari saya. Maaf jika ada salah ucap dan mohon maaf dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih.